Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Cecilia Sonita Ulu, NIM 22210011, kelas 7A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Saya mahasiswa Universitas Timor. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Komunikasi Pembangunan dalam Acuan bagi Akademisi, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan, karya Totok Mardikanto. Baik, di sini saya ingin membahas yang pertama, yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Yang pertama, hakikat pembangunan. Pembangunan didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. Pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, adil, dan berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan sebagai perubahan terencana. Pembangunan dirancang untuk membawa perubahan yang direncanakan demi kemajuan masyarakat. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan implementasi solusi. Sebagai perubahan terencana, pembangunan memerlukan perencanaan strategis yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Yang berikut, yang ketiga, pembangunan sebagai suatu sistem. Pembangunan dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, seperti sumber daya manusia, teknologi, institusi, dan kebijakan. Sistem pembangunan memerlukan koordinasi yang baik di antara semua komponen agar hasilnya optimal. Pendekatan sistem ini memungkinkan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan. Yang keempat, pembangunan sebagai proses penerapan teknologi. Penerapan teknologi memainkan peran kunci dalam pembangunan, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi digunakan untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi, mengatasi keterbatasan sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, penerapan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal agar dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kelima, perkembangan paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan terus berkembang seiring waktu. Awalnya, pembangunan berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau growth center. Namun, kemudian bergeser ke pembangunan berbasis kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan terkini menekankan pada partisipasi masyarakat, keadilan sosial, dan pelestarian sumber daya alam sebagai elemen penting dalam proses pembangunan. Dalam bab ini memberikan kesimpulan bahwa landasan konseptual yang kuat untuk memahami pembangunan sebagai proses yang terintegrasi, melibatkan banyak dimensi, dan menuntut kolaborasi berbagai pihak. Berikut bab 2 tentang komunikasi untuk perubahan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui media tertentu untuk menciptakan pemahaman bersama. Dalam konteks pembangunan, komunikasi bertujuan untuk membangun kesadaran, mendorong perubahan sikap, dan memfasilitasi tindakan yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Yang kedua, model-model komunikasi. Dalam bab ini menjelaskan beberapa model komunikasi yang relevan untuk pembangunan, termasuk yang pertama, model linear. Komunikasi satu arah seperti penyampaian informasi dari sumber ke penerima tanpa interaksi balik. Yang kedua itu model traksional, menekankan pada adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga, model traksional,
menggambarkan komunikasi sebagai proses simultan dan saling memengaruhi. Model komunikasi yang efektif dalam pembangunan seringkali memadukan unsur-unsur ini untuk menciptakan dialog yang partisipatif. Yang ketiga, kejelasan komunikasi. Kejelasan komunikasi menjadi elemen penting untuk memastikan pesan dapat diterima dan dipahami oleh penerima dengan benar. Hal ini melibatkan penggunaan bahasa yang sederhana, media yang sesuai, dan pengemasan informasi yang relevan dengan kebutuhan audiens. Dalam pembangunan, kejelasan komunikasi membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat proses perubahan. Yang keempat, komunikasi untuk perubahan. Komunikasi memainkan peran sentral dalam mendorong perubahan sosial dan perilaku. Komunikasi untuk perubahan dirancang untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu pembangunan, menginspirasi perubahan pola pikir dan tindakan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini membutuhkan strategi yang inklusif dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya. Yang berikut yang kelima, proses perubahan dalam komunikasi. Proses perubahan dalam komunikasi melibatkan tahapan berikut. A. Penyanderaan atau awareness. Membuat masyarakat sadar akan kebutuhan atau masalah. B. Pemahaman atau understanding. Mendorong pemahaman lebih dalam tentang solusi. Yang berikut C. Penerimaan atau acceptance. Mengubah sikap menjadi lebih mendukung perubahan. Yang berikut tindakan atau action. Mewujudkan perubahan dalam tindakan nyata. Proses ini mengintegrasikan komunikasi interpersonal, media massa, dan media digital untuk mencapai tujuan pembangunan. Yang keenam, teori-teori komunikasi perubahan. Bab ini juga menjelaskan beberapa teori yang relevan seperti yang pertama, diffusion of innovation. Menyoroti bagaimana inovasi diterima dan diadopsi oleh masyarakat melalui komunikasi. Yang kedua, two-step flow of communication. Menggarisbawahi peran tokoh masyarakat sebagai penghubung antara media dan komunitas. Yang berikut, social learning theory. Menekankan pembelajaran sosial melalui observasi dan imitasi. Teori ini membantu merancang strategi komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi perilaku dan memfasilitasi perubahan. Kesimpulannya, bab ini menekankan bahwa komunikasi untuk perubahan dalam pembangunan bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga soal menciptakan dialog, keterlibatan, dan kolaborasi dengan masyarakat. Berikut bab 3 tentang komunikasi pembangunan. Yang pertama, pengertian komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi yang terencana untuk mendukung perubahan sosial dan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proses ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, tujuan dan fungsi komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program pembangunan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, mengubah perilaku melalui pengaruh informasi yang relevan. Fungsinya meliputi penyebaran informasi, edukasi, motivasi, dan fasilitasi dialog antara berbagai pihak terkait pembangunan. Yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi pembangunan. Prinsip yang menjadi dasar komunikasi pembangunan mencakup partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan khususnya masyarakat lokal. Empati, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat. Dialog, mendorong komunikasi dua arah yang memungkinkan tanpa umpan balik. Terencana, berdasarkan analisis kebutuhan dan
keberhasilan pembangunan. Yang keempat, pendekatan dalam komunikasi pembangunan. Bab ini juga mengulas berbagai pendekatan komunikasi pembangunan, antara lain pendekatan top-down atau komunikasi persuasif. Informasi disampaikan dari pemerintah atau pihak otoritas kepada masyarakat. Yang berikut pendekatan bottom-up atau komunikasi partisipatif, fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Yang berikut pendekatan dialogis, mengintegrasikan dialog antara pemangku kepentingan untuk mencapai solusi bersama. Yang kelima, media dan saluran komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan menggunakan berbagai media, baik tradisional maupun modern, seperti media tradisional, seni pertunjukan, cerita rakyat, atau budaya lokal. Media modern yaitu radio, televisi, internet, dan media sosial. Pemilihan media tergantung pada karakteristik audiens dan konteks sosial budaya. Yang keenam, tantangan dalam komunikasi pembangunan. Terdapat beberapa tantangan utama seperti hambatan budaya, perbedaan nilai dan norma yang memengaruhi penerimaan informasi. Berikut kesenjangan teknologi, akses terhadap media modern yang tidak merata. Yang berikut kurangnya partisipatif, seperti masyarakat yang pasif atau skeptis terhadap program pembangunan. Kesimpulan dari bab 3 yaitu komunikasi pembangunan adalah elemen kunci dalam mendukung keberhasilan program pembangunan dengan strategi yang terencana, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Komunikasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan. Bab ini juga menekankan pentingnya membangun dialog dan memahami konteks lokal untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan. Yang berikut bab 4 tentang fasilitator komunikasi pembangunan. Yang pertama, peran dan pentingnya fasilitator. Fasilitator komunikasi pembangunan adalah individu atau kelompok yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Dalam proses pembangunan, peran mencakup penyampaian informasi pembangunan secara efektif kepada masyarakat, menggali kebutuhan, aspirasi, dan umpan balik dari masyarakat untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan. Memastikan komunikasi berjalan dua arah sehingga terjadi dialog yang mendukung partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki fasilitator. Fasilitator perlu memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi teknis, memahami isu-isu pembangunan, metode komunikasi, dan pendekatan partisipasi. Yang berikut, kompetensi sosial, seperti mampu berinteraksi secara efektif dengan masyarakat dengan sensitivitas terhadap budaya lokal. Yang berikut, kompetensi etis, seperti bertindak jujur, transparan, dan tidak memihak. Yang berikut, kompetensi personal, seperti memiliki motivasi, empati, dan kepekaan terhadap dinamika sosial. Yang ketiga, pendekatan dan strategi fasilitasi. Pendekatan yang efektif melibatkan: pertama, partisipatif, mengundang masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Dialogis, mendorong komunikasi dua arah yang terbuka dan saling menghormati. Yang berikut, inklusif, melibatkan semua kelompok termasuk yang terpinggirkan. Strategi fasilitasi meliputi: yang pertama, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat melalui observasi dan dialog. Yang kedua, menggunakan media komunikasi yang sesuai seperti tatap muka, media tradisional, atau teknologi digital. Yang ketiga, pembangunan hubungan kepercayaan dengan masyarakat. Yang keempat, memberikan pelatihan atau penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
Yang keempat, tantangan fasilitator. Fasilitator sering menghadapi tantangan seperti yang pertama itu kurangnya dukungan dari pihak otoritas atau kebijakan yang tidak sinkron. Yang berikut, resistensi dari masyarakat karena kurangnya pemahaman atau rasa curiga. Yang berikut, keterbatasan sumber daya baik finansial maupun infrastruktur. Kesimpulan dari bab 4 ini yaitu fasilitator komunikasi pembangunan memiliki peran strategis dalam menjembatani berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Keberhasilan mereka ditentukan oleh kemampuan teknis, sosial, etis, dan personal yang mereka miliki. Dengan pendekatan yang partisipatif dan inklusif, fasilitator dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan menciptakan dialog yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, fasilitator yang komponen dan berdedikasi dapat menjadi katalis perubahan sosial yang positif. Bab ini juga menekankan pentingnya pembangunan kapasitas fasilitator sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Berikut bab 5 tentang penerimaan manfaat komunikasi pembangunan. Yang pertama, definisi penerimaan manfaat. Penerimaan manfaat komunikasi pembangunan adalah individu, kelompok, atau masyarakat yang menjadi sasaran dari program pembangunan dan diharapkan memperoleh perubahan positif sebagai hasil dari komunikasi pembangunan. Penerimaan manfaat ini tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan. Yang kedua, karakteristik penerimaan manfaat. Penerimaan manfaat memiliki karakteristik yang beragam seperti latar belakang sosial. Di sini meliputi budaya pendidikan, ekonomi, dan tingkat kesadaran terhadap pembangunan. Yang berikut, kebutuhan dan aspirasi. Di sini berbeda-beda tergantung pada konteks lokal, kondisi geografis, dan dinamika sosial. Yang berikut, tingkat partisipasi. Sebagai masyarakat bersikap proaktif, sementara yang lain cenderung pasif atau skeptis terhadap perubahan. Yang ketiga, peran penerimaan manfaat dalam proses pembangunan. Sebagai sumber informasi, masyarakat menyediakan data dan aspirasi yang menjadi dasar perencanaan program pembangunan. Sebagai pelaku aktif, terlibat dalam implementasi program dan pengambilan keputusan. Sebagai evaluator, memberikan umpan balik terhadap efektivitas program pembangunan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi penerimaan manfaat. Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan manfaat meliputi: yang pertama, kesesuaian program dengan kebutuhan. Program harus relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Yang kedua, metode komunikasi yang digunakan. Metode harus mudah dipahami sesuai dengan karakteristik penerimaan manfaat dan menarik perhatian mereka. Yang ketiga, partisipasi dan kepercayaan. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam hubungan saling percaya antara fasilitator dan penerima manfaat sangat mempengaruhi hasil. 4. Dukungan lingkungan sosial. Dukungan dari tokoh masyarakat, keluarga, atau kelompok sosial membantu mendorong penerimaan manfaat. Yang kelima, hambatan dalam penerimaan manfaat. Penerimaan manfaat seperti menghadapi kendala seperti rendahnya literasi dan tingkat pemahaman terhadap isu pembangunan, kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, adanya resistensi budaya atau tradisi lokal yang bertentangan dengan program pembangunan, ketidakpercayaan terhadap pihak fasilitator atau pemerintah. Jadi, kesimpulan dari bab 5 adalah penerimaan manfaat komunikasi pembangunan adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan program pembangunan.
Mereka tidak hanya sebagai pihak yang menerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai mitra aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Untuk memastikan penerimaan manfaat yang optimal, program pembangunan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan komunikasi yang tepat, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Hambatan seperti rendahnya literasi dan resistensi budaya perlu diatasi melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis. Bab ini menekankan bahwa pembangunan yang berpusat pada masyarakat, people-centered development, adalah kunci keberlanjutan dan efektivitas komunikasi pembangunan. Yang berikut bab 6 tentang inovasi. Yang pertama, definisi dan konsep inovasi. Inovasi adalah proses penciptaan, pengembangan, dan penerapan ide, metode, atau produk baru yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tertentu atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks komunikasi pembangunan, inovasi difokuskan pada cara-cara baru untuk mempercepat proses pembangunan melalui perubahan sosial yang positif. Inovasi dalam pembangunan mencakup 3 aspek utama. Produk inovatif, barang atau teknologi baru yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut metode inovatif seperti pendekatan atau strategi baru dalam implementasi pembangunan. Yang berikut proses inovatif, langkah-langkah baru untuk mempercepat penerimaan dan penerapan program pembangunan. Yang kedua, karakteristik inovasi. Menurut bab ini, karakteristik inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsi oleh masyarakat meliputi yang pertama, kebermanfaatan relatif. Inovasi dianggap lebih baik dibandingkan praktik atau teknologi yang ada. Yang kedua, kesesuaian. Inovasi relevan dengan nilai, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Yang ketiga, kerumitan. Inovasi mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Yang keempat, dapat dicoba atau trialability. Inovasi dapat diuji coba sebelum diterapkan secara luas. Yang kelima, dapat diamati. Hasil dari penerapan inovasi dapat dilihat dan dinilai. Yang ketiga, proses difusi dan adopsi inovasi. Difusi adalah proses penyebaran inovasi dari sumber ke penerimaan manfaat. Sementara adopsi adalah keputusan individu atau kelompok untuk menerima dan menggunakan inovasi tersebut. Proses ini melibatkan 5 tahapan. Seperti yang pertama, kesadaran. Kesadaran masyarakat mengenal adanya inovasi. Yang kedua, minat. Masyarakat menunjukkan ketertarikan dan mencari informasi lebih lanjut. Yang berikut, evaluasi, seperti masyarakat menilai manfaat dan relevansi inovasi. Yang berikut, uji coba, seperti masyarakat mencoba inovasi dalam skala kecil. Yang berikut, adopsi masyarakat, menerima dan mengintegrasikan inovasi ke dalam kehidupan mereka. 4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi. Keberhasilan inovasi dalam komunikasi pembangunan dipengaruhi oleh kesesuaian dengan kondisi lokal. Inovasi harus disesuaikan dengan budaya, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat. Peran fasilitator. Fasilitator berfungsi sebagai mediator untuk menjelaskan manfaat dan cara kerja inovasi. Dan kebijakan. Dukungan dari tokoh masyarakat, kelompok sosial, dan pemerintahan sangat penting. Yang berikut, akses informasi. Media dan teknologi komunikasi yang efektif membantu mempercepat penyebaran informasi. 5. Hambatan dan penerapan inovasi. Beberapa hambatan umum dalam penerapan inovasi meliputi kurangnya pengetahuan atau keterampilan masyarakat, adanya resistensi terhadap perubahan karena ketakutan atau kebiasaan lama.
Yang berikut kendala ekonomi seperti biaya penerapan inovasi yang tinggi. Berikut infrastruktur yang tidak memadai. Jadi kesimpulan dari bab 6 ini adalah inovasi memainkan peran penting dalam mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan penerapan inovasi sangat bergantung pada relevansi inovasi, kemampuan masyarakat untuk mengadopsi, serta dukungan dari fasilitator dan pihak terkait. Bab ini juga menekankan bahwa inovasi tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal masyarakat. Proses difusi dan adopsi harus dilakukan secara partisipatif dan inklusif agar inovasi diterima secara luas. Dengan pendekatan yang tepat, inovasi yang dapat menjadi katalisator perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut bab 7 yang membahas tentang saluran atau media komunikasi pembangunan. Saluran atau media komunikasi pembangunan adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembangunan dari pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Pemilihan saluran yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan dapat diterima, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat sasaran. Yang kedua, jenis-jenis media komunikasi. Bab ini membagi saluran komunikasi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, A. Media tatap muka. Karakteristik interaksi langsung antara komunikasi dan komunikan. Yang kedua, kelebihan seperti mendukung dialog dua arah, memberikan umpan balik langsung dan efektif dalam membangun hubungan personal. Contoh, pertemuan kelompok, diskusi komunitas, penyuluhan, dan ceramah. B. Media tradisional. Yang pertama, karakteristik seperti menggunakan budaya lokal sebagai sarana penyampaian pesan. Kelebihannya lebih mudah diterima masyarakat karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, pertunjukan wayang kesenian daerah, pantun, atau lagu-lagu tradisional. C. Media modern atau massa dan digital. Yang pertama, media massa. Terdapat karakteristik menjangkau audiens yang luas secara bersamaan. Kelebihannya efektif untuk kampanye besar dan penyebaran informasi secara cepat. Contohnya, surat kabar, radio, televisi, dan majalah. 2. Media digital. Terdapat karakteristik menggunakan teknologi internet dan aplikasi berbasis digital. Kelebihannya, interaktif, dapat diakses kapan saja dan memiliki jangkauan global. Contohnya seperti media sosial, website, aplikasi, dan platform komunikasi berbasis digital lainnya. Yang ketiga, pemilihan media yang tepat. Pemilihan saluran komunikasi harus mempertimbangkan yang pertama, karakteristik audiens, tingkat literasi, akses terhadap teknologi, budaya, dan preferensi masyarakat. Yang kedua, sifat pesan. Pesan kompleks memerlukan media yang mampu memberikan penjelasan mendetail seperti tatap muka. Yang ketiga, tujuan komunikasi. Jika tujuan untuk membangun kesadaran luas, media massa lebih sesuai. Untuk dialog partisipatif, media tatap muka lebih aktif. Yang keempat, ketersediaan sumber daya, meliputi biaya, waktu, dan infrastruktur yang mendukung penggunaan media tertentu. 4. Tantangan penggunaan media komunikasi. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaan media komunikasi pembangunan meliputi ketimpangan akses terhadap media modern di daerah terpencil, kurangnya literasi digital di masyarakat tertentu, resistensi terhadap penggunaan media baru
karena kurangnya kepercayaan atau pemahaman, biaya yang tinggi mengakses atau menggunakan media tertentu. Jadi, kesimpulan dari bab 7 yaitu saluran atau media komunikasi pembangunan memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan pembangunan secara efektif. Keberhasilan komunikasi pembangunan sangat bergantung pada pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik audiens dan pesan yang disampaikan. Bab ini juga menekankan pentingnya pendekatan multisaluran yang mengombinasikan media tatap muka, tradisional dan modern untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Dengan demikian, komunikasi pembangunan dapat menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan efektif dalam mendorong perubahan sosial yang diinginkan. Berikut bab 8 tentang adopsi dan difusi inovasi. Yang pertama, pengertian adopsi dan difusi inovasi. Adopsi inovasi seperti proses di mana individu atau kelompok memutuskan untuk menerima dan menggunakan suatu inovasi dalam kehidupan mereka. Yang berikut difusi inovasi seperti penyebaran inovasi dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya dalam satu sistem sosial. Adopsi dan difusi inovasi menjadi inti dari komunikasi pembangunan karena keduanya merupakan mekanisme penting untuk mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, proses adopsi inovasi. Adopsi inovasi melalui 5 tahap utama, yaitu yang pertama, kesadaran. Masyarakat mengenal adanya inovasi melalui informasi awal. Yang kedua, minat. Masyarakat menunjukkan ketertarikan dan mencari informasi lebih dalam. Yang ketiga, evaluasi. Seperti individu atau kelompok menilai manfaat dan relevansi inovasi dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, uji coba. Inovasi diuji coba dalam skala kecil untuk menilai praktisan dan efektivitasnya. Nomor 5, adopsi. Masyarakat memutuskan untuk mengadopsi inovasi dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi adopsi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi adopsi adalah karakteristik inovasi. Inovasi lebih mudah diadopsi jika memiliki keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan rendah, dapat dicoba, dan hasilnya dapat diamati. Karakteristik adopter. Tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterbukaan terhadap perubahan sangat berpengaruh. Yang berikut, peran fasilitator. Fasilitator berperan menjelaskan manfaat inovasi, memberikan pelatihan, dan mengatasi hambatan. Dukungan lingkungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, atau tokoh masyarakat dapat mendorong adopsi inovasi. Yang keempat, difusi inovasi dalam komunikasi pembangunan. Difusi inovasi tidak hanya terkait dengan penyebaran teknologi, tetapi juga menyangkut penyebaran ide, metode, atau praktik baru. Proses difusi bergantung pada yang pertama itu saluran komunikasi. Seperti baik media tradisional, tatap muka, maupun media digital, jaringan sosial. Hubungan interpersonal di dalam komunikasi mempercepat penyebaran inovasi. Yang berikut, waktu. Adopsi inovasi biasanya berlangsung secara bertahap, mulai dari adopter awal hingga mayoritas masyarakat, mayoritas dan later majority. Yang berikut, sistem sosial. Nilai, norma, dan struktur sosial dalam masyarakat mempengaruhi kecepatan difusi inovasi. Yang kelima, kategori adopter. Evert Gorolgers membagi adopter ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama innovation,
atau innovators itu 2,5%, individu yang berani mencoba inovasi baru. Yang kedua, early adopter itu mencakup 13,5%, tokoh masyarakat yang dihormati dan mempengaruhi orang lain. Sedangkan yang ketiga, early majority 34%, kelompok yang mempertimbangkan adopsi setelah melihat bukti keberhasilan. Sedangkan dari late majority itu 34%, kelompok yang membutuhkan waktu lebih lama dan cenderung skeptis. Yang kelima, laggards itu 16%, kelompok konservatif yang terakhir menerima inovasi sering karena tekanan sosial. Yang keenam, tantangan dalam adopsi dan difusi inovasi. Beberapa tantangan dihadapi dalam proses adopsi dan difusi inovasi meliputi resistensi terhadap perubahan, seperti adanya ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap inovasi. Yang berikut, keterbatasan akses seperti infrastruktur dan sumber daya yang tidak memadai. Yang berikut, kurangnya informasi seperti minimnya pengetahuan tentang manfaat dan cara penggunaan inovasi. Yang berikut, ketimpangan sosial itu seperti kelompok tertentu mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap inovasi. Jadi, bab ini menyimpulkan bahwa adopsi dan difusi inovasi adalah proses kunci dalam komunikasi pembangunan yang bertujuan mempercepat perubahan sosial. Keberhasilan proses ini bergantung pada relevansi inovasi, efektivitas saluran komunikasi,